Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah paket Niaga 2. Jadi di dalam paket Niaga 2 ini kita akan disajikan dua konsentrasi pembelajaran. Yang pertama kita akan belajar tentang Excel dan yang kedua kita akan belajar tentang statistik. Jadi untuk materi pertama kita akan membahas dulu tentang pengenalan Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan sebuah program atau aplikasi yang merupakan dari paket install Microsoft Office. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal ya, bahkan mungkin sudah menggunakan Microsoft Office sejak kita berada di kelas SMP atau SLTP. Nah, Microsoft Office ini memiliki fungsi untuk mengolah angka dengan menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah-perintah. Ya, jadi Microsoft Excel ini telah menjadi sebuah software pengolah data dan angka yang terbaik di dunia. Selain itu, Excel juga telah didistribusikan secara multi-platform. Nah, jadi kalau berbicara tentang Excel ini sudah tersebar secara multi-platform. Nah, jadi tidak hanya pada Windows, Excel juga tersedia di Mac OS, Android, dan di Apple. Nah, kalau Microsoft Excel itu secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel, maka Excel merupakan program spreadsheet elektronik. Nah, spreadsheet itu apa? Spreadsheet itu adalah kumpulan dari sel yang terdiri dari baris dan kolom, tempat kita memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jadi kalau kita lihat di Microsoft Excel itu ternyata dia memiliki 1.048.576 baris dan ada 16.384 kolom atau 17.179.869.184 sel. Wah, ini ternyata banyak sekali ya sel yang ada di Microsoft Excel. Ternyata kalau kita lihat Excel ini memiliki beberapa kelebihan dan tentunya memiliki juga yang namanya beberapa kekurangan. Nah, kalau lihat sisi kelebihannya, Excel ini merupakan user interface yang mudah untuk dipahami. Kemudian juga kapabilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi, mudah dipelajari untuk pengguna pemula, tersedia lisensi dalam bentuk versi grosirnya, kemudian dapat membaca ekstensi standar spreadsheet yang dengan tanda .csv ataupun .xls, kemudian fitur pivot untuk mempermudah manajemen data, resource RAM dan memori kecil dibandingkan program sejenis, digunakan untuk berbagai industri, instansi dan pekerjaan, mendukung Visual Basic, menyediakan fitur Research Pen untuk mempermudah mencari referensi analisa data dengan Microsoft Excel. Ini menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Nah, ini ada juga kekurangannya. Ternyata kekurangannya Excel ini akses fungsinya tertentu ini kurang bisa fleksibel seperti statistik. Nah, kemudian yang kedua jumlah selnya terbatas dan yang ketiga, nah untuk penggunaan disiplin ilmu tertentu seperti neural network kayak Visual Logis ini tidak powerful dibandingkan dengan software sejenis seperti MATLAB dan SAS. Nah, itu adalah kelebihan dari sisi fitur ataupun performa dari Excel. Nah, ketika kita gunakan Excel untuk berbagai jenis bidang pekerjaan, tentunya di sini Excel ini memiliki kelebihan ya yang memang dari kelebihan-kelebihannya ini menjadi sebuah nilai manfaat yang digunakan oleh perusahaan baik dari skala kecil ataupun skala besar, baik skala nasional ataupun skala internasional. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan Excel, antara lain Excel ini mampu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas dan memformat data secara grafik. Kemudian yang kedua, dia mampu membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Yang ketiga, Excel mampu menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, dan inventaris. Juga Excel ini bisa melakukan analisis dan riset harga. Nah, jadi Excel ini merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk melakukan riset atau analisis dari sebuah harga, selain dari kita menggunakan yang namanya statistik. Kemudian juga Excel ini
memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan statistika. Nah, kemudian juga ini juga Excel bisa digunakan untuk mengkonversi mata uang. Kemudian juga mampu membuat grafik persamaan matematika. Dan yang terakhir ini merupakan sarana pembelajaran komputer dan logika. Nah, kita sudah mengenal kelebihan dan kekurangan daripada Excel. Tentunya kita akan diarahkan untuk bisa mengenal Excel lebih jauh. Yang pertama kita akan mengenal dulu apa yang namanya worksheet dan apa yang fungsi dari worksheet itu sendiri. Jadi worksheet Excel itu adalah lembar kerja spreadsheet yang berfungsi sebagai tempat input data oleh pengguna melalui sel. Nah, jadi ini ada sel-sel ya. Sel ini sampai udah ribuan nih sel, ini sel. Nah, di sini sel-selnya diproses dan ditampilkan pada workbook. Ini adalah workbook. Nah, data tersebut itu diolah workbook sehingga dapat dipindahkan atau di-copy pada worksheet lainnya. Nah, ini ketika kita memiliki sebuah data pada sebuah workbook dan workbook ini berada misalkan di sheet pertama, datanya ketika kita mau pindahkan ke worksheet kedua, nah ini diatur oleh yang namanya workbook. Nah, worksheet terdiri dari baris, row, dan kolom atau kolom. Berdasarkan jumlah baris dan kolom pada Microsoft Excel, ini kurang lebih berisi sekitar 17.179.889.184 sel. Nah, itu adalah isi dari sel di Microsoft Excel. Nah, saya akan jelaskan baris dan kolom. Baris row Excel. Baris pada Microsoft Excel ini mengidentifikasi sel secara horizontal. Jadi ketika kita berbicara tentang baris, nah ini Microsoft Excel ini menyebutnya baris itu mengidentifikasi selnya itu secara horizontal. Nah, baris Microsoft Excel diidentifikasi mulai dari baris yang pertama angka 1 sampai dengan 1.048.576. Sehingga jumlah baris pada Microsoft Excel itu totalnya adalah 1.485.776 baris, dan di situ Anda dapat menuju ke sel berakhir yang terakhir pada baris tersebut dengan menggunakan perintah yang lebih mudah. Nah, dengan menggunakan keyboard, yaitu dengan Ctrl plus Back down. Itu kita akan bisa menuju ke baris yang paling akhir. Kemudian untuk kolom pada Excel, kolom pada Microsoft Excel mengidentifikasi sel secara vertikal. Kalau tadi baris ke horizontal, kalau yang namanya kolom ini mengidentifikasi selnya itu secara vertikal, ini ke bawah. Jadi Excel diidentifikasi melalui huruf A sampai dengan XFD. Nah, sehingga sejumlah kolom Microsoft Excel ini kurang lebih ada 16.384. Dan Anda bisa menuju ke sel kolom terakhir dengan perintah di keyboard Ctrl plus N. Nah, setelah kita mengetahui apa yang namanya worksheet dan juga fungsinya, sekarang bagaimana kita menggunakan dari worksheet tersebut? Nah, bagaimana kita memberi nama dan bagaimana kita melakukan penghapusan yang data yang berada di worksheet. Jadi worksheet Microsoft Excel ini secara default bernama sheet, ada sheet 1, sheet 2 ya, mungkin kita sering melihat seperti itu ya di layar Excel kita dan seterusnya. Kemudian di situ ada gambar di atas pada tab worksheet. Anda dapat mengubah nama worksheet untuk mempermudah saat bekerja. Misalkan kita rubah sheet yang pertama ini menjadi data mahasiswa. Nah, kemudian juga menjadi nama dosen. Nah, ini kita rubah. Sheet 1 kita rubah namanya menjadi data mahasiswa dan sheet 2 kita rubah menjadi data dosen. Bagaimana cara merubahnya? Kita tinggal melakukan klik kanan ya pada data sheet yang akan kita rubah, kemudian akan muncullah layar seperti di layar kita. Nah, ini akan muncul menu-menu ya yang ada di bagian klik kanan. Itu ada menu insert, delete, rename, more of copy, kemudian move or copy, view code, protect sheet, tab color, hide, unhide, select all sheet. Nah, ini kalau kita mau merubah berarti kita pilih yang namanya rename. Ya, kemudian ketika kita ingin menghapus kita pilih yang namanya delete. Nah, ini rename, kemudian kita ganti, kalau menghapus kita gunakan delete.
Nah, itu seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita akan bisa mengetahui menu-menu perintah yang tadi saya jelaskan pada tab sheet Microsoft Excel. Nah, salah satunya tadi sudah bisa kita lihat ada yang namanya menu insert. Menu insert ini digunakan untuk menambah worksheet baru serta jenis lembar kerja yang lain. Yang kedua adalah delete. Delete itu digunakan untuk menghapus worksheet. Rename itu digunakan untuk mengubah nama tab yang disorot ya. Kemudian move or copy digunakan untuk mengurutkan worksheet atau menggandakan worksheet. Kemudian ada view code digunakan untuk menampilkan kode Visual Basic atau makro pada worksheet. Kemudian ada protect sheet, ya ini digunakan untuk mengamankan worksheet seperti menambah password. Kemudian yang terakhir ada select all untuk memilih semua worksheet dalam workbook aktif. Nah, itu adalah penggunaan ya dari menu klik kanan tab sheet Excel. Nah, itu ada fungsi-fungsinya ya ternyata teman-teman. Nah, ini kita bisa menggunakan itu. Ini merupakan dasar kita untuk bisa membuat atau mengerjakan pekerjaan di dalam Microsoft Excel. Ketika kita bisa memahami hal basic seperti ini, mungkin kedepannya kita akan bisa disajikan dengan menu-menu yang sebenarnya kita bisa pelajari dengan mudah asalkan kita ada niat baik dan juga kita mau belajar secara perlahan. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat ya ada yang namanya warna pada sheet-sheet yang sudah kita ganti. Ada data mahasiswa, data pegawai, data dosen. Ini ternyata bisa diberikan warna dan warna tersebut itu kita klik saja tab color untuk mengubah warna tab sheet yang disorot. Terus kemudian kita kasih warna. Dan di sini juga ada menu hide, ini untuk menyembunyikan worksheet hingga worksheet tidak muncul pada tab sheet, dan juga unhide untuk menampilkan kembali worksheet yang disembunyikan. Nah, ini kita misalkan ingin menyembunyikan data yang ini, yang data dosen itu bisa kita unhide atau di hide. Nah, kemudian ada juga yang namanya di sini tombol navigasi atau tab sheet. Ini bisa kita gunakan untuk menggeser ya atau mengaktifkan tombol navigasi pada tab sheet untuk berpindah ke worksheet yang lainnya. Jadi kita bisa melihat di tampilan yang memang tidak terlihat dengan menggeser tab navigation tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu di pertemuan pengenalan Excel pertama kita. Nanti kita akan bisa belajar untuk hal-hal yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.